Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Malikul Haqqul Mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la rasulullah ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ibu-ibu, bapak, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah tiada henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita hari ini, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita pada sore menjelang malam hari ini, yaitu sholat maghrib. Lebih bersyukur lagi kita bisa berjamaah. Atas semua nikmat-nikmat ini dan sampai hari ini, sampai detik ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tentunya tiada henti-hentinya kita sampaikan juga kepada Nabi Agung kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bismillah, kita berharap sangat atas izin Allah juga kita akan mendapat syafaat di akhir nanti. Ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar kalimat dipanggil. Dipanggil ya siapa saja, mungkin kita dipanggil orang tua kita, atau mungkin kita dipanggil oleh RT, bahkan mungkin dipanggil oleh Pak Lurah. Tapi ada panggilan yang barangkali yang perlu kita lebih perhatikan, yaitu ketika dipanggil oleh Allah. Nah, panggilan Allah ini kalau kita bagi hanya 3 sebetulnya cuman. Yang pertama dipanggil untuk sholat melalui muazin yang sering kita dengar minimal 5 kali sehari semalam, yaitu dengan melenturkan kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi kita diajak untuk sholat, kemudian ketika sholat maka kita akan mendapatkan kemenangan. Nah, ajakan pertama ini masih banyak mungkin orang berkilah. Orang barangkali alasan. Ada yang mungkin masih sibuk. Ada yang mungkin masih bisa sedang di perjalanan. Ada yang mungkin ya belum siap. Ada yang lebih mengerikan itu budak bahasanya. Pekok. Kerungu mau ngeta-eta ora kerungu. Kira teko wong mestine. Iya. Bapak, Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi memang panggilan Allah tentang salat ini ya Allah tidak memaksa kita. Ya ora dipaksa kasarane. Ya. Arep salat ya monggo, ora salat ya ora apa-apa. Karena yang butuh salat itu bukan Allah. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Jadi Allah tidak butuh sebetulnya sholat kita. Nah, kitalah sebetulnya yang membutuhkan sholat. Kitalah yang membutuhkan Allah. Tapi kadang-kadang masih banyak manusia enggak memperhatikan. Nah, padahal dengan sholat, fa insyaallah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa dengan mendirikan sholat maka kita akan mencegah. Kita sendiri berusaha mencegah perbuatan keji dan yang mungkar. Mungkar tentunya perbuatan yang lawan dari taat. Jadi kemaksiatan, pelanggaran di dalamnya. Ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi panggilan pertama tentang sholat ini masih banyak orang yang berkelit. Masih banyak orang yang mencari-cari alasan untuk tidak melaksanakan sholat. Tapi alhamdulillah kita yang hadir hari ini kita dapat melaksanakan sholat. Nah, ini merupakan karunia Allah. Kita diringankan untuk mendapatkan kemudahan dari Allah untuk dapat melaksanakan sholat pada hari ini. Dan itu artinya fa insyaallah Allah suka dengan kita. Allah senang dengan kita karena kita digiring untuk melakukan kebaikan. Bapak, Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak perpanjang. Yang kedua, panggilan haji. Nah, untuk panggilan haji ini
ya memang terbatas, ya. Hanya bagi mereka yang mampu, karena di dalam rukun Islam juga disebutkan haji bagi mereka yang mampu. Nah, yang mampu ini yang bagaimana? Ya, yang mampu yang memang siap baik lahir maupun batinnya. Lahir sehat, batinnya juga sehat. Nah, ditambah malnya juga sehat. Mal itu harta. Jadi ada orang sehat lahir batin tapi malnya nggak ada, ya nggak bisa berangkat. Ini namanya ya baru sekedar niat. Tapi ada hal yang menarik, ketika kita memang ingin mempersiapkan berangkat haji, maka sebenarnya apa yang harus kita lakukan. Nah, banyak orang yang bahkan ya menurut kita ukuran kita tidak mampu, tidak punya uang, tapi mereka bisa berangkat pergi haji. Caranya bagaimana? Menabung. Ada tukang sayur di Semarang menabung selama 20 tahun berangkat haji. Ada di Sumatera itu tukang ngangkut pasir pakai gerobak kecil, sama suami istri 20 tahunan menabung. Kadang dapat 5.000 ditabung, dapat 20.000 ditabung, akhirnya berangkat. Akhirnya bisa berangkat. Alhamdulillah berangkatnya tahun kemarin. Nah, itu 20 tahunan. Ada juga tukang loper koran, beberapa tahun yang lalu seperti itu. Artinya ketika kita dipanggil oleh Allah, kita pun siap, kita mempersiapkan diri, fa insyaallah Allah akan memberikan kemudahan. Artinya walaupun kita mungkin dianggap orang tidak mampu, tapi kalau kita punya niat untuk menabung pergi haji misalnya, sehari 5.000 misalnya, karena usaha kita adanya sebegitu, fa insyaallah Allah akan mudahkan untuk mendapatkan rezeki. Jadi kita ini semuanya kita kembalikan kepada Allah. Jangan ragu terhadap janji-janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya janji Allah itu tidak akan mungkin, bahasanya itu tertipu bahasanya. Allah tidak akan mungkin menipu kita. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Jadi apapun janji Allah itu semuanya pasti, termasuk yang terakhir, panggilan Allah yang terakhir. Panggilan haji jelas. Sekarang panggilan yang terakhir yaitu panggilan kematian. Nah, yang satu ini tidak bisa ngelak, Bu, Pak. Ada uang, tidak punya uang, laki-laki, perempuan, dari mulai bayi sampai orang tua, semuanya tidak bisa ngelak. Ketika dipanggil oleh Allah, hari apa, tanggal berapa, itu semuanya sudah Allah tentukan dan kita tidak bisa mengelak. Nah, yang terakhir inilah yang seharusnya lebih kita persiapkan. Karena mengapa? Kematiannya itu pasti. Karena kepastian inilah seharusnya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Bukan berarti siap-siap mati malah kita malas beribadah, malas bermuamalah, malas kita melakukan aktivitas kehidupan. Justru karena kita tahu bakal mati, kita harus lebih semangat untuk mempersiapkan kematian. Bahkan kita seharusnya beramal dengan sebaik-baiknya, beribadah dengan sebaik-baiknya, berlomba-lomba di dalam kebaikan, dan kita pun selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Nah, orang yang cerdas itu bukan orang yang detailnya segunung, bahasanya begitu. Nah, orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Banyak orang sekarang ini membangun rumah seperti istana, tapi dia tidak siapkan bangunan istana untuk di akhirat. Dia inginnya hanya untuk penghargaan manusia. Wah, rumahnya gede, rumahnya mewah, rumahnya tetapi dia lupa untuk membangun istana di akhirat. Nah, ini bagaimana membangun istana di akhirat? Ya melalui amal ibadah kita, termasuk sodako. Nah, salah satu jalan sodako untuk membangun istana, membangun rumah di akhirat itu
Di antaranya menyumbang masjid, menyumbang tempat-tempat ibadah, walaupun mungkin hanya satu sak semen bahasanya begitu, itu sudah termasuk membuat rumah untuk di akhirat. Ibu, bapak, dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan panggilan ini menjadi perhatian khusus kita. Yang pertama panggilan sholat, yang kedua panggilan haji. Mudah-mudahan kita sudah mempersiapkannya, walaupun menabung hanya 5.000 mungkin sesasi, tidak apa. Tapi niat kita untuk mau berangkat haji itu insya Allah sudah dicatat oleh Allah.